A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, di malam yang berbahagia ini saya akan menceritakan tentang kisah budak Rasulullah yang bernama Zaid bin Haritsah. Dalam tausiah saya kali ini, saya mengambil tema adalah nasib Zaid bin Haritsah, korban perampokan. Hadirin yang berbahagia, siapa saja yang berjasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan ajaran agama Islam, namanya pasti tercatat di dalam sejarah. Kisah yang akan saya ceritakan ini tercatat di dalam semua buku sejarah dengan versi yang relatif sama. Kisah Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah sebetulnya bukanlah budak dari kalangan yang seperti mereka-mereka yang lain, yaitu dari golongan the heaven, dari golongan menengah ke bawah. Bukan, para hadirin sekalian. Ia adalah korban perampokan ketika dia masih kecil. Tradisi Arab, paman mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan seorang ayah terhadap keponakannya. Jadi hak seorang ayah sama dengan paman terhadap keponakan-keponakannya. Oleh sebab itulah ibu kandung dari Zaid bin Haritsah ini pada suatu hari yang bernama Su'dah bin Sa'labah. Jadi Su'dah bin Sa'labah ini membawa Zaid bin Haritsah kecil silaturahim ke rumah ini paman-pamannya. Mereka berjalan ke rumah paman-pamannya itu. Dalam perjalanan itulah, para hadirin sekalian, para perampok orang Arab nomaden menjegatnya dan merampok semua harta daripada Zaid bin Haritsah ini. Kemudian Zaid bin Haritsah kecil ini ditawan oleh perampok. Jadi si Zaid bin Haritsah yang masih kecil ditawan oleh perampok. Ayahnya saat itu tidak ikut. Ayahnya itu bernama Haritsah. Ayahnya ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang terpandang, pemimpin sebuah kabilah Kaleb. Jadi dia ini adalah seorang pemimpin kabilah Bani Kaleb. Bani Kaleb punya pemimpin. Pemimpinnya adalah Haritsah. Jadi Zaid bin Haritsah ini menjadi budak bukan karena kemiskinan, bukan karena orang yang tak mampu, tapi karena korban perampokan. Hadirin yang berbahagia, Zaid kecil hidup bertahun-tahun bersama para perampok itu. Ia dibesarkan oleh perampok Arab nomaden ini sampai ia berusia 23 tahun. Usia 23 tahun, Zaid bin Haritsah dijual oleh perampok ini ke negeri Syam. Umumnya mereka itu, para perampok ini menjual budak-budak itu di usia 23 tahun. Mengapa? Karena di usia 23 tahun itu seorang pria mencapai puncak kulminasi gagah perkasanya. Puncak kulminasi kekuatan fisiknya itu dalam usia 23 tahun. Maka dalam suatu riwayat, nanti kelak kita di padang mahsyar, ini usianya semua sekitar 23 tahun. Mengapa? Supaya kalau kita masuk neraka terasa sakit, masuk surga terasa nikmat. Dan tinggi kita nanti di padang mahsyar setinggi Nabi Adam alaihissalam, yaitu 3 meter atau 2,5 meter. Hadirin, ketika dia berusia 23 tahun, para perampok ini menjual Zaid bin Haritsah ke negeri Syam. Siapa yang membelinya? Yang membelinya adalah keponakan Khadijah yang bernama Hakim bin Hizam. Pekerjaan daripada Hakim bin Hizam ini, keponakan Khadijah ini, adalah ekspedisi jual beli budak-budak. Jadi dia beli budak, jual budak, itu ekspedisi budak-budak itu pekerjaan daripada Hakim
bin Hizam, keponakan Siti Khadijah. Setelah budak-budak itu dibeli banyak sekali oleh Hakim bin Hizam, dibawalah pulang. Bertepatan dengan saat itu, Khadijah datang berkunjung ke rumah daripada hakim tersebut. Dia melihat banyak sekali budak. Khadijah sangat mencintai suaminya, sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengetahui bahwa suaminya sangat mendambakan seorang anak pria. Karena anaknya pertama yang bernama Qasim itu usia 2 tahun berpulang ke rahmatullah. Adiknya perempuan semua. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra itu perempuan semua. Karena ia sangat ingin membahagiakan suaminya, ia belilah Zaid bin Haritsah ini. Berapa harganya para hadirin sekalian? Tercatat di dalam sejarah dibeli seharga 400 dirham. Jadi hakim ini membeli, Khadijah ini membeli kepada hakim, harganya 400 dirham. Dibawalah pulang. Sesampainya di rumah para hadirin sekalian, Rasulullah melihat alangkah tampannya Zaid bin Haritsah ini, alangkah santunnya. Maka dia meminta kepada istrinya, "Wahai istriku, berkenankah kau menghadiahkan budak itu kepadaku?" "Oh, dengan senang hati," kata Khadijah. Di dalam hati Khadijah, monolog kata hatinya. Monolog adalah kata hati. Dia berkata, "Memang sengaja suamiku, aku belikan budak ini untukmu karena kau sangat mendambakan seorang anak laki-laki." Nah, berpindahlah dari tangan siapa tadi, para perampok, ke tangan Hakim bin Hizam, ke tangan Khadijah, terakhir ke tangan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga, merawat si Zaid bin Haritsah ini dengan penuh kasih sayang, dengan santun. Ia mengistimewakan Zaid bin Haritsah di atas budak-budak yang lainnya. Sejak ia diambil oleh Rasulullah, ia bergelar Zaid bin Haritsah, maula, budak pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, itu sejarah ringkasnya dia waktu dia masih kecil. Kemudian apa jasa Zaid bin Haritsah ini terhadap Rasulullah? Itu ada 4 jasanya itu, yang nanti saya akan ceritakan. Jasa daripada Zaid ini terhadap Rasulullah ini banyak sekali. Di antaranya yaitu ketika Rasulullah mengalami masa-masa kepedihan, masa-masa kesedihan, amul huzni, kesedihan, ditinggal pergi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib dalam usia 87 tahun. Abu Thalib berpulang ke rahmatullah. Tak lama kemudian meninggal dunia pula Khadijah istrinya dalam usia 65 tahun. Tahun kesedihan itu, amul huzni itu, Rasulullah berduka cita. Namun ia tidak tenggelam dalam duka citanya itu. Ia pergi berdakwah ke negeri Taif. Di situ di kabilah Syakib, ia berdakwah bersama Zaid bin Haritsah tadi. Sesampainya di negeri Taif tadi, di kabilah Syakib itu, kabilah Syakib ini semuanya menolak dengan kasar. Diusir Rasulullah itu, dikejar-kejar, ditimpuk, disorak-sorakin, ditimpuk, dilempar dengan batu. Kaki Rasulullah SAW itu berlumuran darah. Zaid bin Haritsah mencoba menjadi perisai pasang badan. Kena lemparan batu, palanya belah, mengucurlah darah dari kepala Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah kepalanya mengucur darah, Rasulullah kakinya berlumuran darah. Mereka berlari, bersembunyi di bawah pohon anggur milik Utbah bin Saibah. Utbah bin Saibah punya pohon anggur, anak Rabi'ah. Rabi'ah punya anak 2, namanya Utbah dan Saibah, punya pohon anggur. Disitulah Rasulullah dan Zaid bin Haritsah bersembunyi untuk menghindari timpukan batu-batu oleh orang-orang Taif tadi. Dari negeri Taif tadi, dari kabilah Syakib tadi. Itu perjuangan Zaid bin Haritsah, dia menjadi perisai. Kemudian para hadirin sekalian, peristiwa berikutnya adalah ketika Rasulullah hilang. Pada suatu hari Rasulullah ini hilang, tak ada kabar beritanya. Dicari kemana-mana dari pagi sampai ke pagi lagi, nggak bertemu Rasulullah ini. Maka Abu Thalib ini, pamannya ini, yang menyayangi Rasulullah dengan sepenuh jiwa dan raganya, melebihi kasih sayangnya kepada seluruh anak-anaknya ini, mencari ke setiap pelosok, tidak juga ditemukan. Seluruh paman-paman Rasulullah selain Abu Lahab, Abu Lahab adalah musuh besarnya, semua mencari ke rumah Khadijah, tidak bertemu. Akhirnya Abu Thalib ini mengumpulkan seluruh pemuda-pemuda Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ia kumpulkan di suatu lapangan. "Wahai pemuda-pemuda Bani Thalib,
Bani Muthalib, Bani Hasim, kalian berdua semua berangkatlah kalian ke Masjidil Haram. Sembunyikan sebilah besi tajam di balik pakaian kalian. Aku akan mencari Rasulullah. Kalian semua, masing-masing kalian pemuda ini duduknya di sebelah pemuka-pemuka Quraisy. Jadi kalau ada pemuka Quraisy, kalian duduk di sampingnya. Begitu seterusnya. Sehingga kalian semua ini, posisi kalian berada di samping para pejabat Quraisy, para pembesar Quraisy. Para pembesar Quraisy. Satu di antara kalian, ini kamu yang gagah perkasa, tubuh kamu yang hebat begini. Kamu duduk di samping Abu Jahal. Karena Abu Jahal lah sumber daripada segala malapetaka. Baik, akan kami laksanakan. Siap, kata mereka semua. Mereka harus patuh kepada pemimpin mereka. Abu Thalib adalah pemimpin dari dua Bani Hasim dan Bani Muthalib. Nah, mereka ini semua berangkatlah ke Masjidil Haram, melaksanakan perintah daripada Abu Thalib tadi. Duduk di samping pembesar-pembesar Quraisy, dan yang paling gagah perkasa, yang paling besar tinggi badannya, duduk di samping Abu Jahal. Karena Abu Jahal lah sumber malapetaka, sumber segala pembunuhan, sumber segala kriminalitas. Ia sangat membenci Rasulullah dan selalu berusaha membunuh Rasulullah, tetapi selalu gagal. Hadirin sekalian, kemudian Abu Thalib ini pergi berjalan, dia mencari keponakannya itu. Nah, bertemulah dia dengan Zaid bin Haritsah tadi, anak angkat Rasulullah. Nah, bertanyalah Abu Thalib, "Wahai Zaid bin Haritsah, apakah kau melihat Rasulullah?" "Aku baru saja bersama Rasulullah tadi." Di mana dia berada? Di rumah penduduk, yaitu di Bukit Sofa. "Aku tidak akan masuk ke dalam rumahku," kata Abu Thalib, "sebelum aku bertemu dengan keponakanku." Dengan begitu Zaid bin Haritsah tadi berlari-larilah dia ke Bukit Sofa itu. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, pamanmu Abu Thalib ini," diceritakannya semua. Dengan cepat, dengan bergegas Rasulullah ini menemui pamannya. Bertemulah mereka. Apa kata Abu Thalib? "Wahai keponakanku Muhammad, Rasulullah, kemana saja engkau nak? Kau tidak apa-apa." "Tidak apa-apa aku paman," kata dia. "Masuk ke rumahmu," katanya. Masuklah mereka ke rumahnya itu. Setelah masuk ke rumahnya itu, kemudian di dalam rumah itu sudah masuk ke dalam itu, tidurlah mereka semua. Keesokan paginya Abu Thalib membawa semua yang dikumpulkannya pemuda-pemuda itu ke Masjidil Haram. Sesampai di Masjidil Haram, di depan seluruh kaum kafir Quraisy, dia berkata, "Wahai kaum kafir Quraisy, tahukah kalian apa yang akan aku lakukan? Apa yang aku inginkan terhadap keponakanku Rasulullah ini?" "Tidak," jawab mereka. Kemudian Abu Thalib menceritakan peristiwa yang terjadi kemarin. Kemudian setelah dia ceritakannya dari awal hingga akhir, dia berkata, "Wahai pemuda-pemuda Bani Hasim, Bani Muthalib, singkapkan bajumu." Disingkapkanlah baju mereka semua. Terlihatlah di situ sebilah besi tajam. Sebilah besi tajam ini yang untuk membunuh mereka-mereka kalau Muhammad kemarin terbunuh. Kagetlah semua, terkejutlah semua mereka itu. Mereka tidak membayangkan kalau kemarin pembunuhan terhadap Rasulullah itu jadi dilaksanakan atas perintah Abu Jahal, maka mereka semua akan mati. Kalau terjadi sesuatu atas keponakanku ini, kita akan berperang sampai tetes darah penghabisan. Aku akan bunuh kalian semua. Aku nyatakan genderang perang terhadap kalian semua, kata Abu Thalib. Itulah jasa Abu Thalib kepada Rasulullah, dan Zaid bin Haritsah di situ memegang peranan penting. Dialah yang mendamaikan suasana. Hadirin yang berbahagia, kapankah masanya Zaid bin Haritsah ini berpulang ke rahmatullah? Kisahnya adalah berawal dari tahun 6 Hijriah. Rasulullah berserta kaum muslimin seluruhnya rindu kepada Baitullah, kiblat mereka. Maka mereka ini kemudian dengan niat ibadah haji, mereka berangkat ke tanah suci Mekah dengan memakai pakaian ihram dan membawa ternak-ternak untuk disembelih hadiah untuk korban di Mina. Mereka tidak memanggul senjata perang, tidak. Mereka hanya membawa pedang di dalam sarung untuk berjaga-jaga terhadap mereka berjalan menuju kota Mekah untuk rindunya kepada ini.
rindu kepada Baitullah Ka'bah mereka. Mereka rindu ingin bertemu dengan keluarga, dan itu terjadi pada bulan Zulkaidah. Mereka berangkat, jumlahnya hanya 1.000 orang. Sesampai di Hudaybiyah, mereka beristirahat, mereka bermusyawarah. Akhirnya mereka itu memutuskan Utsman bin Affan, yaitu menantu Rasulullah yang juga sahabat Rasulullah, untuk pergi ke Mekah menceritakan kepada pemimpin Quraisy apa maksud tujuan mereka itu. Terdengar berita burung Utsman dibunuh, maka Rasulullah mengatakan bai'atu ridwan, perang sampai tetesan darah terakhir, kata dia. Kalau Utsman terbunuh, kita perang sampai tetesan darah terakhir, kata Rasulullah. Nggak lama kemudian Utsman datang. Rupanya berita itu hanya berita hoak, berita bohong. Akhirnya datanglah Suhail bin Amru, utusan daripada kaum kafir Quraisy. Di situ mereka membuat perdamaian, janji perdamaian, yaitu perjanjian Hudaybiyah, yaitu Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah artinya perjanjian Hudaybiyah. Isinya dua. Pertama, kaum muslimin tidak jadi ke Mekah tahun ini, bisa datang ke Mekah pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, perdamaian. Janji perdamaian selama 10 tahun. Inilah awalnya mengapa nanti Zaid bin Haritsah berpulang ke rahmatullah. Ceritanya ini diawali dengan kisah yang sedemikian. Kapan Zaid bin Haritsah itu berpulang ke rahmatullah? Nah, hadirin sekalian, setelah terjadinya perdamaian Hudaybiyah, perjanjian perdamaian itu, Rasulullah berdakwah. Rasulullah menulis surat-surat, disuruh utusannya mengantarkan surat-surat itu kepada kaisar-kaisar, raja-raja Persia, dan lain sebagainya. Dan utusannya itu disuruhnya berangkat ke negeri, suatu negeri, yaitu menemui Amir Ghassan. Amir Ghassan ini adalah panglima di bawah Heraklius. Kemudian dia ini tinggal di Damaskus, Busra Damaskus. Apa yang terjadi? Oleh kepala suku Ghassan itu, utusan ini dibunuh. Pembunuhan ini adalah melanggar adat internasional. Maka dinyatakan oleh Rasulullah genderang perang. 3.000 pasukan menyerang tentara Romawi. Ini Romawi Syria. Kalau perang antara kaum muslimin dengan Quraisy sudah berakhir, tidak ada lagi karena masuk Islamnya tadi Khalid bin Walid dan Amr bin As, berakhir perang Badar, perang Uhud, perang Al-Chandak, perang Chandak itu, perang Al-Ahzab berakhir karena masuk Islamnya Amr bin As dan Khalid bin Walid. Ini perang lagi melalui menghadapi tentara Romawi di Syria. Tentara Romawi di Syria jumlahnya itu 100.000. Disitulah Zaid bin Haritsah, pemimpin daripada kaum muslimin, gugur di medan laga. Dia gugur di medan laga, berperang, jumlah mereka hanya 3.000, sedangkan orang Romawi di Syria itu 100.000. Jadi yang gugur itu adalah pemimpinnya, Zaid bin Haritsah. Dia gugur bersama dengan kakak Ali bin Abi Thalib yang bernama Ja'far bin Abi Thalib, juga Abdullah bin Rawahah. Ja'far bin Abu Thalib gugur bersama Zaid bin Haritsah. Tentara yang sisanya itu ditarik mundur oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid masuk Islam setelah perang Al-Ahzab, dia menarik pasukannya kembali. Itu terjadinya tahun 8 Hijriah. Masih tahun 8 Hijriah, para hadirin sekalian, kaum Quraisy menyerang sekutu kaum muslimin, yaitu Quja'ah. Serangan ini membatalkan janji daripada Hudaybiyah. Maka pada bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan, masih tahun 8 Hijriah, Rasulullah kemudian membawa pasukannya itu sebanyak 10.000 orang menyerang kaum kafir Quraisy. Disitulah Abu Sufyan melihat pasukannya begitu banyaknya dengan pemuda-pemuda padang pasir yang tak kenal mundur, dipimpin langsung oleh Rasulullah. Mereka semua ketakutan. Maka Abu Sufyan keluar dari Mekah, dia menyerah dan masuk Islam. Nah, Rasulullah menyerukan kepada semua ini pasukannya untuk masuk ke dalam Mekah itu melalui 4 jurusan dengan meneriakkan waqul ja'al haqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqon. Telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan, dan kebatilan itu pasti akan hancur. Al-Isra 81. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.